kebodohan KKB terbaca. Aparat pertebal pasukan hingga patroli berskala besar. Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan penanganan kelompok kriminal bersenjata KKB di 3 kabupaten di Papua, Pegunungan, dan Papua Tengah terus dilakukan. Diketahui KKB berulah di Kabupaten Enduga dan Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan, serta di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Faizal mengatakan aparat mempertebal pasukan di Yakuhimo dan melakukan patroli berskala tinggi di wilayah lainnya. Ada beberapa yang dilakukan penebalan seperti di Yakuhimo, akan tetapi di daerah lain kita melakukan insentivitas kegiatan untuk penjagaan patroli maupun kegiatan patroli dengan skala tinggi, tutur Faizal di Mimika. Faizal menegaskan aparat keamanan dikatakan Faizal terus berusaha melakukan langkah antisipasi guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Ini menjadi atensi kita untuk melakukan penjagaan dan meningkatkan kewaspadaan. Walau sampai sekarang kita belum menemukan keterkaitan satu sama yang lainnya, kata dia. Lebih lanjut, Faizal menilai aksi KKB di 3 kabupaten tersebut tak memiliki keterkaitan meski terjadi dalam waktu yang berdekatan. Kesamaan dari aksi-aksi KKB itu, kata Faizal, adalah seluruhnya terjadi di wilayah pegunungan. Sampai sekarang kita tidak menemukan adanya keterkaitan di antara kejadian-kejadian yang terjadi, ujarnya. Aksi bersenjata di Kabupaten Enduga terjadi pada 7 Februari 2023. Saat itu Egyanus Kogoya dan kelompoknya melakukan aksi pembakaran terhadap pesawat milik Susi Air di lapangan terbang Distrik Paro dan menyandera Kapten Philips Mark Martens hingga saat ini. Kemudian situasi di Intan Jaya terjadi 2 kali. Pertama pada 31 Januari 2023. Saat itu KKB melakukan aksi penembakan di dalam distrik Sugapa. Akibatnya 1 orang warga mengalami luka tembak dan akhirnya dievakuasi ke RSUD Nabire. Lalu pada 7 Maret 2023, pesawat kargo PT Smart Aviation dan pesawat PT Dabi Air di Bandara Bilorai, Intan Jaya, Papua Tengah. Saat itu ada aksi penembakan yang menyebabkan kedua pesawat melakukan go around dan gagal mendarat. Situasi keamanan di Yakuhimo terganggu sejak 1 Maret 2023. Saat itu Pratu LW gugur dan Dim 1715 Yakuhimo Letkol Inf JV Ted Hall dan 2 anggota mengalami luka tembak. Kemudian aksi penembakan kembali terjadi pada 8 Maret 2023. Dalam peristiwa tersebut IP 18 tahun dan VS 24 tahun tewas akibat luka tembak. Kapolda Papua Irjen D. Fakiri menduga pelaku penembakan adalah Yotam Wigangge yang merupakan pecatan anggota TNI dan telah bergabung dengan Egyanus Kogoya. Pelakunya adalah Yotam Wigangge atas perintah Egyanus, ujar Fahiri di Jayapura, Kamis 9 Maret 2023. Terakhir, KKB melakukan penembakan terhadap pesawat penumpang milik PT Trigana Air tipe B737-500 PKYSC saat melakukan tinggal landas dari Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan pada 7 Maret 2023. Penembakan tersebut mengakibatkan lubang di bagian bawah badan pesawat. Serdadu KKB gemetaran, takut perang terbuka. Presiden Jokowi perintah habisi teroris negara.
Satu persatu perwira tinggi berpangkat bintang 1 dari pasukan elit TNI AD yang ditugaskan sebagai Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karya Nugraha dinyatakan gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Atas gugurnya perwira tinggi tersebut tentunya membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan tegas di Jakarta. Jokowi menegaskan kepada aparat TNI Polri untuk menumpas KKB di Papua, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua. Saya tegaskan, tak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua ataupun di seluruh pelosok tanah air, kata Jokowi. Atas pernyataan tegas Panglima Perang TNI Joko Widodo membuat para pentolan UPM meminta perundingan hindari perang terbuka. Hal itu nampak dari beredarnya sebuah surat dari organisasi Papua Merdeka UPM yang meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perundingan. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum Jeffrey Bomanak selaku penanggung jawab politik organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat UPM TPNPB. Suara tersebut diduga sebagai respon dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karya Nugroho dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB. Pertama, UPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua.